Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah dan bangunan di Penjaringan. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api dan mencegah agar kebakaran tidak meluas. Diduga kebakaran akibat korsleting arus listrik dari salah satu bangunan yang dijadikan rumah makan. 65 Penjaringan. Rumah tinggal 65 di Penjaringan. Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara, sudah ada Faris Naval di sana. Selamat siang, Faris. Bagaimana untuk kondisi kebakaran saat ini di sana? Apakah api sudah padam? Dan juga pemirsa, untuk kebakaran saat ini di kawasan Muara Baru, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara, di RW 17 dan yang terdampak di RT 16 dan RT 22, saat ini api sudah dipadamkan sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan juga saat ini memang api saat ini sedang diurai dan juga pendinginan sedang dilakukan. Lalu masyarakat di sini masih berkumpul untuk melihat langsung situasi yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di kawasan Muara Baru. Untuk sejauh ini tidak ada korban jiwa, namun tadi sudah ada 2 korban yang dilarikan ke rumah sakit, antara rumah sakit Atmajaya atau rumah sakit Pluit, karena memang rumah sakit terdekat dari sini dengan akses yang mudah dijangkau oleh tim ambulans juga. Sebanyak 20 unit mobil damkar dipadamkan dengan, menurut info terakhir, 90 petugas, 90 personil damkar Jakut yang diturunkan untuk memadamkan api, mengurai asap, dan juga memakai foam agar menghindari potensi terjadinya kebakaran lagi. Dan diduga, baru dugaan memang ini adanya korsleting listrik di salah satu rumah yang dijadikan tempat makan, menurut keterangan dari warga sekitar. Dan saat ini warga yang tadi melihat api sekitar pukul setengah 9 pagi panik dan sudah menyelamatkan diri masing-masing, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan harta bendanya yang bisa diselamatkan. Dan saat ini saya sudah bersama Wakil RT 022 di kawasan Muara Baru ini, Bapak Armen. Selamat siang, Bapak. Oh, siang, Pak. Iya, Pak, siang. Bapak, ini awal mula api diketahui bagaimana ceritanya, Pak? Oh, ini sekitar jam setengah 9 itu saya ke lokasi, api udah besar ya, Pak ya. Api sudah besar. Ya, lalu kita bersama dengan masyarakat dan pemadam kebakaran berusaha menanggulangi, mematikan api ya, gitu. Sekitar pukul berapa dari Bapak mengabarkan kebakaran dan damkar sampai ke sini, Pak? Damkar sampai di sini pukul berapa? Nggak lama sih, Pak, sekitar 20 menitan udah datang. Dan api sudah dipadamkan sekitar pukul? Ini Tepatnya? Waduh, saya nggak ngeliat jam lagi tadi. Ada berapa rumah, Pak, yang terdampak? Untuk di RT 22 sendiri yang habis terbakar itu 8 rumah. Yang terdampak itu sekitar 6 rumah. Berapa kakak, Pak, dan korban jiwa? Sekitar 100 kakak untuk RT 22. 100 kakak. 100 kakak? Iya. Itu kakak atau korban jiwa? Jiwa. Berarti ada berapa kakak? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an. 20 kakak. Itu warga yang tadi saya lihat dibawa dengan ambulans yang tadi sempat pingsan. Ya. Itu warga dari RT Bapak atau RT 16? RT 16. 16 Blok Oke. Baik, terima kasih Pak Armen waktunya. Saya ingin melihat situasi lagi di sini. RT 16, Pak. Ini sudah bersama saya Pak RT Pak Marzuki. Bapak, untuk data-data di RT 16 sendiri, rumah yang terdampak dan terimbas gitu, yang habis atau yang terkena sedikit imbas kebakaran, ada berapa, Pak, total? Ada 18 rumah untuk sementara ini, Pak. Karena kan masih panik sih kita untuk ngedatainya itu, Pak. Berapa kakak, Pak? Untuk kakak minimal bangsa 90, 78, 90. Untuk korban yang pingsan tadi berarti warga dari RT Warga Bapak? ya, pihak ini, keluarga kita itu. Teridentifikasi itu siapa, Pak? Memang Pak Ibnu. Ibnu ya namanya? Pak Ibnu. dilarikan ke? Dari ini yang ngebantu narik selang, ya jatuh dari ini atas dari bawah. Jadi sedang membantu petugas kebakaran menarik selang, tercebur
ke waduk Pluit ini. SD ya, betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, kami lanjutkan di sini. Masih dalam proses pendinginan. Saat ini warga sekitar maupun warga dari luar wilayah Penjaringan Jakarta Utara ini datang ke lokasi langsung untuk melihat TKP kebakaran. Memang sudah tidak terlalu terlihat adanya potensi kebakaran, namun asap-asap yang tipis masih dapat dilihat di sini, dan bau kebakaran, bau khas kebakaran yang memang kadang mengganggu pernapasan juga masih dapat dirasakan di sini, Yohana dan juga pemirsa. Terlihat petugas damkar masih berjibaku dalam melakukan pendinginan dan penguraian. Kalau api sudah padam sekitar pukul 11, namun saat ini sedang dilakukan pendinginan dan juga penguraian. Dapat dilihat api masih, maksud kami asapnya masih terlihat di beberapa titik. Ada beberapa rumah yang memang hangus terbakar habis. Ini kalau menurut data yang kami dapat dari RT setempat, di RT 16 Blok A ini ada 18 rumah dengan rincian 8 rumah rusak terdampak. Oh, itu untuk RT 22 maksud kami. 8 rumah rusak habis di lahap si jago merah. Faris? Dan 5 rumah terdampak ringan. Baik Faris, lalu Ya. selain damkar yang saat ini tengah berjibaku untuk melakukan proses pendinginan, di sana juga terlihat sudah ada pihak kepolisian dan juga atau puslapfor yang tiba di lokasi, dan bagaimana pemeriksaan sejauh ini yang dilakukan oleh mereka? Ya, untuk pihak-pihak petugas gabungan kami belum melihat. Tadi baru ada Babin Kaptipmas, lalu ada juga dari relawan kesehatan yang membantu proses penyelamatan dan proses pemadaman seperti menarik selang, membantu juga menyirami air di titik-titik yang masih terlihat asapnya. Memang sudah tidak tebal tapi masih cukup mengganggu warga sekitar, mengganggu bernapas karena aromanya juga cukup menyengat di sini. Dan masih diduga, belum ada keterangan resmi dari pihak damkar maupun pihak kepolisian setempat, diduga akibat dari korsleting listrik, pendeknya arus listrik dari salah satu bangunan yang dijadikan rumah makan. Dan sejauh ini memang Yohana dan juga pemirsa belum ada korban jiwa. Ya, Faris, saat kejadian di rumah makan, apakah ada orang atau pemilik rumah makan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran? Ya, ada. Saat itu memang sedang beroperasi, sedang buka ya, sedang jam operasionalnya. Namun pemilik rumah makan itu berhasil menyelamatkan diri, berhasil menyelamatkan juga barang-barang berharganya. Jadi untuk sejauh ini ya, kembali seperti yang tadi saya bilang, belum ada korban jiwa. Baik dari sumber api pertama kali hingga saat ini masih belum ada korban jiwa. Namun korban tadi yang pingsan juga sudah ada. Saat membantu memadamkan api, dia tercebur ke waduk Pluit yang berada di belakang saya saat membantu menarik selang damkar. Namun sudah cepat-cepat langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan ada 2 pilihan di sini rumah sakit, yakni rumah sakit Atmajaya atau rumah sakit Pluit, karena 2 rumah sakit itu yang memungkinkan untuk membawa korban dengan cepat dan dengan arus yang tidak ada hambatan banyak di jalannya. Begitu ya, Ana? Ya, Faris, untuk kondisi warga yang terdampak saat ini, apakah sudah ada bantuan dan juga sudah dibangun posko pengungsian di sana? Posko pengungsian belum ada, bantuan juga belum ada, mungkin dalam perjalanan. Untuk korban-korban saat ini dikumpulkan di depan, dan ada lagi yang mengecek ke rumahnya apakah masih ada barang-barang sisaan yang dapat diselamatkan, seperti itu. Dan posko juga belum dibuat, karena di daerah depan untuk akses menuju ke sini, masih digunakan untuk mobil-mobil damkar, mobil ambulans, mobil
operasional yang digunakan untuk melakukan pemadaman dan juga penyelamatan di sini. Jadi belum ada posko dibuat di bagian depan. Dan ini coba kita menanyakan kepada Pak Eko Budianto dari Damkar. Pak Eko, boleh bertanya sedikit Pak, sedang secara langsung dengan TV One. Ya Pak, dapat dijelaskan mungkin kronologis dari kebakarannya sendiri Pak? Ini dugaan sementara berasal dari rumah salah satu warga yang berada di RT 16 ini. Untuk korban jiwa Pak sejauh ini Pak apakah ada? Kalau korban jiwa tidak ada, cuma tadi ada salah satu warga yang cedera karena terjatuh gitu. Berapa lama Pak proses api akhirnya berhasil dipadamkan hingga saat ini? Kita juga cepat langsung dari awal dari unit pos pemadam penjaringan langsung tiba di TKP. Prosesnya juga sangat cepat, kita sebelum 15 menit sudah sampai di lokasi sebetulnya. Pemadaman. Saat ini sedang proses apa dan ada berapa unit total Pak yang dikerahkan ke sini? Saat ini sedang dalam proses pendinginan dan unit yang dikerahkan 21 unit dengan 95 orang personil. Baik, berarti untuk penyebab belum diketahui pasti Pak? Iya, belum. Oke. Ya, itu dia Yohana dan juga pemirsa untuk update akan kami pantau terus dari kebakaran yang ada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kembali ke Anda, Yohana. Baik, terima kasih Faris atas informasi Anda. Tentu diharapkan bahwa api proses pendinginan ini dapat segera terlaksana dan juga warga di sana dapat kembali beraktivitas dengan normal. Selamat bertugas kembali.